Oke, tidak bisa dipungkiri bahwa film Puss in Boots: The Last Wish merupakan film tersukses dengan kualitas yang sangat bagus yang pernah dibuat oleh studio DreamWorks beberapa waktu belakangan ini. Kesuksesan film tersebut merupakan angin segar bagi studio DreamWorks dan sekaligus merupakan kejutan bagi para audiens. Kenapa demikian? Well, tentu itu dikarenakan beberapa waktu sebelumnya DreamWorks tidak memiliki jajaran film yang membuat studio ini bersinar. Hal ini bisa dibuktikan dengan fenomena yang terjadi setelah perilisan film Puss in Boots: The Last Wish, di mana orang-orang mulai sering mengatakan di sosial media bahwa DreamWorks adalah studio terbaik saat ini. DreamWorks lebih bagus daripada Pixar dan Disney, DreamWorks is the GOAT, dan masih banyak lagi. Nah, tapi terlepas dari kualitasnya yang bagus dan juga blunder yang dialami oleh pesaingnya, satu hal lain yang membuat beberapa orang sangat terkejut dengan kesuksesan film ini adalah karena film Puss in Boots yang pertama bukanlah film yang bagus. Bahkan menurut beberapa orang, film tersebut sering dikatakan sebagai salah satu film yang paling mediocre yang pernah dibuat oleh studio DreamWorks. Belum lagi kalau kita mengingat kembali bahwa film Puss in Boots yang pertama merupakan spin-off dari Shrek franchise, yang mana pada waktu perilisan film ini, Shrek franchise telah mengalami penurunan kualitas dan kepopuleran yang sangat drastis. Itulah kenapa ketika DreamWorks berencana akan membuat sequel dari film Puss in Boots, banyak orang termasuk gue sangat tidak tertarik pada film ini. Bahkan awalnya gue sendiri pun juga kagak ada niatan sama sekali untuk menonton film tersebut. Tapi ketika film ini akhirnya rilis, oh boy, banyak dari kita pastinya sangat terkejut dengan betapa luar biasanya film Puss in Boots: The Last Wish. Nah, dari semua yang sudah gue jabarkan barusan, mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya, emangnya seberapa nggak bagusnya sih film Puss in Boots yang pertama? Sampai-sampai ketika film keduanya rilis, semua orang menjadi sangat terkejut dengan betapa bagusnya film ini. Dan apa saja sih yang membedakan antara kedua film ini? Well, berikut ini adalah pembahasannya. Oke, secara singkatnya, film Puss in Boots yang pertama menceritakan origin dari karakter Puss, di mana dulunya ia merupakan seorang yatim piatu yang dititipkan di sebuah panti asuhan. Di sana ia bertemu dengan seorang bocah telur yang bernama Humpty Alexander Dumpty, di mana setelah Puss berhasil menyelamatkannya dari komplotan pembuli, mereka berdua pun akhirnya menjadi sahabat, dan sejak saat itu keduanya memiliki impian untuk mencari biji ajaib yang dapat mengantarkan mereka ke kastil langit. Selama bertahun-tahun, keduanya berusaha mencari biji tersebut dengan mencurinya dari berbagai pedagang, hingga akhirnya keduanya pun malah menjadi duo kriminal kecil yang sangat profesional. Tetapi itu semua berubah ketika Puss menyelamatkan ibunya dari seekor banteng yang sedang mengamuk, dan ia pun akhirnya dianggap sebagai pahlawan oleh orang-orang di kota. Sejak saat itu, Puss akhirnya mulai enggan untuk melakukan kegiatan kriminal bersama dengan Humpty, hingga akhirnya Humpty pun terpaksa harus menipu Puss agar mereka bisa melarikan diri. Tetapi rencananya ini malah menjadi berantakan yang mengakibatkan Puss akhirnya dicap sebagai kriminal yang paling dicari di kota tersebut, dan Puss juga dianggap sebagai pengkhianat karena telah meninggalkan Humpty yang akan ditangkap oleh para penjaga. Pasca kejadian itu, Puss akhirnya menjadi seorang antihero yang melakukan tindakan heroik namun masih dicap sebagai seorang penjahat oleh beberapa orang. Untungnya kehidupannya segera berubah ketika ia bertemu dengan Humpty yang kini mempekerjakan seekor kucing yang bernama Kitty Southpaws untuk mengajak Puss dalam mewujudkan impian masa kecil mereka. Singkatnya, mereka bertiga berhasil mendapatkan biji ajaib dan berhasil sampai di kastil langit. Nah, di sana mereka menculik seekor bayi angsa yang dapat menghasilkan telur emas dan berencana untuk membawanya ke kota. Tapi setelah Puss tidak sadarkan diri dan kembali ke kota asalnya, ia malah menemukan bahwa selama ini Humpty berusaha untuk menjatuhkannya. Puss akhirnya dipenjara, namun dirinya berhasil bebas berkat bantuan Kitty. Ia pun segera menemui Humpty untuk memperingatkannya bahwa mereka harus segera mengembalikan bayi angsa yang telah mereka culik sebelum induknya menghancurkan kota asal mereka. Singkatnya, Puss berhasil menyerahkan bayi angsa tersebut, dan pada akhirnya Humpty harus mengorbankan dirinya dan menjadi telur emas, yang mana ini menunjukkan bahwa hatinya telah kembali ke jalan yang benar. Meskipun telah menyelamatkan kota, namun Puss masih dianggap sebagai buruan oleh para penjaga di sana. Puss terpaksa harus meninggalkan kota asalnya dan memulai petualangannya sebagai seorang legenda Puss in Boots. So ya, kurang lebih begitulah cerita dari film Puss in Boots yang pertama.
Beberapa hal penting yang mungkin perlu gue sebutkan mengenai film ini adalah ini merupakan timeline pertama dari dunia animasi Shrek franchise, yang itu berarti film ini dapat dikatakan sebagai prequel dari film Shrek pertama. Dan dikarenakan ini merupakan timeline pertama, jadinya ini juga merupakan pertama kalinya Puss bertemu dengan Kitty, dan juga sekaligus ini merupakan awal petualangannya menjadi seorang legenda. Secara keseluruhan, menurut gue ini bukanlah film yang buruk, namun gue bisa mengerti kenapa orang-orang kurang begitu suka dengan film ini. Nah, ada beberapa aspek yang cukup krusial yang membedakan antara film Puss in Boots yang pertama dengan sequelnya. Pertama adalah dari suasana dan atmosfernya. Film Puss in Boots yang pertama memiliki suasana yang lebih gelap dan suram, yang mana ini memberikan suasana yang lebih terkesan realistis. Sedangkan untuk sequelnya memiliki suasana yang lebih cerah dan bahagia, namun suasananya dapat berubah ketika sang karakter utama berhadapan dengan antagonis utamanya. Dari aspek ini saja, kita bisa melihat betapa superiornya film Puss in Boots The Last Wish. Film tersebut dapat menghadirkan suasana yang heartwarming, namun bisa menjadi sangat serius di beberapa momen penting. Beda halnya dengan film pertamanya, di mana suasana dari film tersebut selalu terkesan suram dari awal hingga akhir cerita. Jadinya para penonton mungkin bakal kesulitan untuk melihat manakah momen yang dianggap sebagai komedi dan juga momen serius. Rasanya film Puss in Boots yang pertama seperti masih belum bisa terlepas dari bayangan Shrek franchise. Sedangkan untuk sequelnya sudah terasa seperti memiliki identitasnya tersendiri. Aspek yang kedua adalah dari tema yang dibawa. Seperti yang kita tahu, film Puss in Boots The Last Wish memiliki cukup banyak tema dalam satu cerita panjang. Film tersebut memiliki tema-tema yang terbilang cukup mature untuk sekelas film anak-anak. Seperti contohnya adalah kematian, kekeluargaan, ego atau kesombongan, kehampaan, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk film pertamanya, tema yang dibawa sebenarnya nggak bisa dikatakan remeh-temeh, karena film tersebut membawa tema pengkhianatan, persahabatan, dan juga tujuan hidup. Kedua film ini berhasil mengangkat tema yang mereka bawa dengan cukup baik, tapi kalau misalnya harus dibandingkan manakah yang paling bagus dalam mengeksekusi aspek ini, jelas film Puss in Boots The Last Wish jauh lebih bagus dikarenakan tema yang dibawa lebih banyak namun bisa menyeimbangkan itu semua. Nah, aspek yang ketiga adalah dari antagonis dan villainnya. Seperti yang kita tahu, film Puss in Boots The Last Wish menghadirkan cukup banyak antagonis dan juga villain dalam satu film saja. Tentu karakter antagonis atau villain yang menjadi highlight dari film tersebut adalah The Big Bad Wolf, aka The Death itself. Tapi walaupun begitu, antagonis atau villain lain pada film ini juga nggak bisa dianggap remeh, karena mereka juga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar serta meninggalkan impresi yang cukup berkesan kepada kita para audiens. Sedangkan untuk film Puss in Boots yang pertama sebenarnya juga memiliki cukup banyak antagonis, hanya saja mereka kurang begitu memberikan impresi yang berkesan kepada kita. Bahkan satu-satunya villain pada film ini, yaitu Jack and Jill, terasa kurang greget dan kurang berkesan banget. Memang pada awal pengenalannya mereka berdua terlihat cukup mengintimidasi, tapi sepanjang cerita entah kenapa mereka kayak kurang memberikan ancaman yang berarti kepada karakter utama kita. Dan aspek terakhir yang membedakan kedua film ini adalah dari desain karakternya. Film Puss in Boots yang pertama memiliki desain karakter yang lebih realistis, yang mana itu semua dikarenakan film tersebut masih belum bisa terlepas dari influence Shrek franchise. Sedangkan untuk sequelnya justru memiliki desain yang lebih kartunis, namun masih dapat mempertahankan esensi dari dunia animasi Shrek franchise. Jadi ya begitulah beberapa perbedaan antara film Puss in Boots yang pertama dan juga sequelnya. Nah, meskipun kedua film ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, namun keduanya juga masih memiliki beberapa kesamaan yang sangat ketara. Pertama adalah dari jalan petualangannya. Kedua film ini sama-sama memiliki petualangan dalam mencari suatu barang atau tempat yang menjadi tujuan mereka. Film Puss in Boots yang pertama berusaha mencari kastil langit dan angsa emas, sedangkan untuk film Puss in Boots The Last Wish berusaha mencari hutan rahasia dan bintang permohonan. Dan persamaan yang kedua adalah dari hubungan antara Puss dan Kitty. Memang pada film Puss in Boots yang pertama merupakan pengenalan awal dan sekaligus merupakan awal mula bagaimana Puss bisa bertemu dengan Kitty. Namun yang menurut gue cukup mirip antara kedua film ini adalah bagaimana jalan hubungan mereka berdua. Kedua film ini diawali dengan perseteruan antara Puss dan Kitty, namun seiring berjalannya film, keduanya mulai saling mengerti dan memahami satu sama lain. Meskipun di pertengahan cerita hubungan keduanya sempat mengalami masalah dan seperti akan kandas, tapi pada akhirnya mereka berdua dapat kembali bersatu dan sekaligus membangun hubungan yang lebih kuat. Ya, meskipun kedua film ini memiliki perbedaan yang jauh lebih banyak, tapi tidak bisa dipungkiri kalau kedua film ini memiliki persamaan yang entah kenapa jauh lebih kuat ketimbang perbedaannya. Bahkan gue sempat merasa kalau film Puss in Boots The Last Wish merupakan reboot dari film Puss in Boots yang pertama, dikarenakan kesamaan yang sangat
kuat antara kedua film ini. Jadi kesimpulannya adalah film Puss in Boots yang pertama bukanlah film yang buruk dan justru ini layak dikatakan sebagai film yang lumayan bagus. Akan tetapi kalau kita harus membandingkannya dengan sequelnya, jelas film ini seperti nggak bisa disandingkan dengan sequelnya. Film Puss in Boots The Last Wish memiliki beberapa aspek yang membuat film pertamanya terasa seperti tiruan dari film tersebut. Apalagi dengan beberapa kesamaan dalam segi jalannya cerita dan hubungan karakter, namun berbeda secara kualitas dan juga tema, jelas membuat film Puss in Boots The Last Wish seperti merupakan film reboot yang berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di film pertamanya. Jadi yang gak heran ketika film Puss in Boots The Last Wish keluar, orang-orang menjadi sangat terkejut dengan betapa bagusnya film tersebut. Jadi ya mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya kesalahan ataupun kekurangan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!